Ada hal juga yang mungkin beberapa statement oknum lah ya Pak, saya katakan menyatakan PP sebelumnya yang sampai ada bahasa-bahasa birokrasi hantu nih Pak. Kok sampai ada bahasa-bahasa begini gini. Ini kan dari sudut pandang dari subjeknya sendiri nih Pak, melihat itu sakit hati kah apa gimana nih, atau ada pandangan luasnya untuk oknum tersebut, karena kan media banyak nih Pak. Dan bahasa-bahasa begini kan apalagi zaman sekarang, tadi Bapak bilang udah banyak media juga yang menyampaikan hoax. Harus terus bersuara ya Pak? Harus tetap bersuara dengan tadi prinsip ya saya kira memberikan bukti bahwa itu memang terjadi dengan niat untuk kebaikan daripada Kota Batam. Pak, kita kan kebetulan juga dari posisi mahasiswa nih Pak. Ya. Artinya mahasiswa sejauh ini ada hal yang disuarakan perihal bersatunya wali kota dengan BP Batam nih Pak. Ini kan kita juga nggak tahu kemana arah. Apa motifnya ini dipersatukan jadi satu kepala, sementara yang kalau kita lihat juga bahkan pernah Bapak wali kota sekarang menyampaikan anggaran BP itu berlebih. Anggaran di wali kota cukup gitu. Artinya ini kan kata berlebih ini kan seakan-akan tidak ada kontrol di sana apa gimana gitu. Kalau awam melihat kan terkesan nggak ada anggaran yang sudah dibajetkan ke sana, nggak ada kontrol di sana atau gimana nih Pak? Ini dari Bapak yang sudah pernah duduk di sana nih Pak, melihat hal demikian nih, dan bahkan sampai sekarang kan masih banyak ini ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Terus ada hal juga yang mungkin beberapa statement oknum lah ya Pak, saya katakan menyatakan BP sebelumnya yang kurang gimana gitu, sehingga sampai ada bahasa-bahasa birokrasi hantu nih Pak. Kalau saya sendiri, tadi saya sudah katakan, bahkan saya mengikuti profil Pak Lukita, sewaktu menjabat jadi BP Batam, ada kok award didapat dari Indonesia ya, award apa namanya itu Pak. Artinya kok sampai ada bahasa-bahasa begini gini. Ini kan dari sudut pandang dari subjeknya sendiri nih Pak, melihat itu apa sakit hati kah apa gimana nih, atau ada pandangan luasnya untuk oknum tersebut. Baik, terima kasih. Bagi saya memimpin itu saya melihat apa yang saat ini dan ke depannya. Tentu apa yang terjadi di belakang itu dan merupakan pembelajaran apa yang memang harus diperbaiki. Nah, kalau dari sisi anggaran itu ada yang namanya BPK, BPKP gitu yang selalu memeriksa, dan waktu itu jelas sekali bahwa WTP diperoleh gitu ya. Dan tentu itu pasti melalui suatu proses yang ketat gitu. Yang kedua adalah terkait dengan kinerja, ya ukuran kinerja itu ada masing-masing dan bisa dilihat secara terbuka ukuran kinerja pada masa sebelum saya, pada masa kemudian saya menjabat di situ dan sekarang gitu. Ukuran-ukuran itu sudah menjadi clear ya, secara terbuka. Nah, masalah kemudian yang saat ini mau menilai yang masa lalu atau segala macam itu sebetulnya di luar prinsip saya. Kalau saya juga mengomentari apa yang menjadi bukan dari bagian saya. Ya, saya misalnya diminta mengomentari pada saat saya jadi memimpin itu oke. Tetapi kalau saya mengomentari apa yang dilakukan oleh masa-masa sebelum saya, ya itu adalah secara institusi akan juga tidak benar untuk saya mengomentari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Iya. Dan yang sekarang pun saya tidak mau banyak komentar dengan yang sekarang, itu sudah menjadi kewenangan yang sekarang. Tetapi yang penting adalah bahwa BP Batam adalah lembaga birokrasi yang ada aturan mainnya, yang ada SOP yang memang sudah ditegakkan dan sudah ditunjukkan dengan adanya laporan-laporan seperti itu. Nah,
kemudian soal penggabungan, orang bisa melihat dari berbagai sisi ya. Saya termasuk yang di awal menolak penggabungan itu, ya, dalam konteks bahwa jangan sampai lembaga BP Batam itu dipolitisasi di dalam proses pemilihan kepala daerah, ya, karena BP Batam adalah lembaga pusat yang memang dia lembaga profesional gitu. Waktu itu saya mengatakan begitu. Tetapi di sisi lain memang ada juga kebutuhannya. Contoh misalnya tadi isu yang terkait dengan lahan. Permasalahan lahan di Batam tidak akan bisa selesai apabila dulu dua pimpinan di Batam, yaitu wali kota dan kepala BP, tidak bisa bersatu. Ya. Karena selalu saling menahan ini. Nah, kebetulan sekarang pemimpinnya wali kota dan kepala BP menjadi, inilah saatnya justru bisa menyelesaikan isu persoalan lahan di Batam. Harusnya ya. Harusnya. Karena udah dalam satu keputusan satu rule gitu ya. Justru ini mumpung sekarang lagi memang jadi satu, saya kira persoalan lahan di Batam bisa diselesaikan dengan benar, dengan cepat juga gitu. Nah, kalau misalnya saya mendengar bahwa ini akan dipisah lagi, wah, bagi saya masa yang justru kesempatan untuk menyelesaikan masalah lahan ini akan kemudian menjadi sulit lagi diselesaikan. Nggak tahu kemana arahnya, Pak. Iya, kalau kemudian nanti dipisah lagi kan ada dua kepala lagi gitu. Betul. Nah, saya nggak tahu itu adalah keputusan pemerintah pusat, tetapi tadi pertanyaan mengenai penggabungan itu ada plus minusnya. Ya, justru di sisi penyelesaian lahan ini mestinya saatnya diselesaikan. Di sisi yang lain tadi sudah saya sampaikan. Kenapa saya waktu itu juga termasuk yang menolak. Ya, karena sebetulnya ada undang-undang juga pembentukan Kota Batam. Hubungan antara BP dan wali kota itu bisa diselesaikan apabila ada PP yang mengatur hubungan kerja dari dua badan ini. Nah, kalau ini PP ini justru sudah dibentuk, sudah ada. Nah, ini buat saya mungkin solusi yang terbaik buat Batam secara keseluruhan ke depan. Ya. Tapi sejauh ini melihat Batam gimana, Pak? Sejauh ini melihat Batam, ya saya berharap setelah COVID, Batam bisa memang melaju dengan cepat sesuai dengan potensinya, dan itu saya kira harapan bersama semua masyarakat Batam. Gitu, ya. Termasuk, nah itu yang paling penting hakiki adalah soal hak dasar masyarakat itu adalah lahan. Lahan ini nggak ada tuntas-tuntasnya, Pak. Bagaimanapun ya, seorang kepala rumah tangga nih, kalau saya kepala rumah tangga, saya ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk keluarga saya, apa? Rumah. Rumah yang bisa saya wariskan ke anak saya ini, nak. Rumah tempat tinggal kalian. Pastilah semua orang yang sudah berkeluarga, pada intinya pasti dia akan mencari itu paling pertama apa? Rumah itu. Itu maksudnya. Ya, sandang, pangan. Dari bahasa Bapak ini, aku tarik nih, semisalnya Bapak one day, kita nggak tahu nih, ada di posisi Batam 1, Bapak akan terpikirkan untuk memberi hal-hal seperti itu nggak? Untuk memanusiakan manusia tadi? Saya sih nggak berandai-andai bahwa saya nanti, ini kaitannya juga apakah saya akan, nggak, tetapi yang karena ini kan terikut, Pak. Enggak, waktu saya janjikan di pilar kemarin, itu yang saya janjikan. Ya. Yang ke depan saya belum tahu. Ya, saya belum benar. Tetapi apa yang saya janjikan waktu saya menyampaikan kampanye, bahkan janji itu saya tulis dalam bentuk apa waktu itu? Kontrak kinerja. Oh, sudah ada. Ada waktu itu saya Bang Leo tahu ya bahwa bagi saya tadi persoalan lahan, apalagi tempat tinggal. Masyarakat itu adalah hak yang paling hakiki untuk masyarakat Kota Batam. Karena kalau lainnya sandang, pangan, oke, sudah ya. Sandang, pangan ya sudah ya. Tapi yang soal papan ini loh, masih banyak masyarakat yang tinggal di tempat yang mereka belum punya legalitasnya. Waktu itu saya sebutkan gitu. Iya, ini sih poin yang paling list teratas harusnya nih. Saya kira iya, pembangunan jalan terus silakan, bagus, infrastruktur segala macam gitu, ekonomi. Tetapi kalau meninggalkan satu hal ini,
ya ini buat saya tetap menjadi itu justru karena yang dihadapi masyarakat Batam masalah ini yang paling besar. Banget Pak, banyak. Ya. Jadi Di tempat lain ini tidak menjadi terlalu isu, tapi di Batam ini menjadi isu yang sangat. Ya, karena ruli banyak. Ya itu yang saya katakan legalitas lahannya belum jelas. Dan ini bukan soal lahan usaha, tapi lahan tempat tinggal sekaligus usaha beberapa ya sekaligus. Sampai saat ini masih memikirkan itu nggak Pak?